Saudara, 18 tahun setelah lengsernya Presiden kedua Republik Indonesia, Partai Golkar kembali menengungkan pemberian gelar pahlawan pada Soeharto. Pro dan kontra pun muncul atas wacana gelar pahlawan bagi penguasa Orde Baru ini. Dan pro kontra terus bergulir atas wacana pemberian gelar pahlawan pada Presiden kedua Soeharto. Kami membahasnya, ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu di studio, dan melalui sambungan telepon ada politisi Partai Golkar, Ketua Harian Partai Golkar yang baru terpilih, Nurdin Halid. Selamat petang Bapak-Bapak. Ya, selamat petang Bang Masinton. Saya ke Bung Nurdin. Bung Nurdin bisa mendengar saya, Aiman, Kompas TV? Ya, Aiman, saya dengar baik. Ya. Bung Nurdin, apa yang menjadi pertimbangan sehingga Partai Golkar kemudian memperjuangkan kembali Pak Harto untuk menjadi pahlawan nasional? Pertama, bahwa menyerap aspirasi dari kader-kader Partai Golkar se-Indonesia yang disampaikan melalui pandangan umum pada saat Munaslup. Dan tentu ini merupakan hasil pendalaman pengkajian dan penelaahan daripada kawan-kawan di daerah. Dan aspirasi bukan hanya aspirasi dari kader Partai Golkar, tapi aspirasi daripada kader Partai Golkar dan masyarakat yang ada di sekitar daripada kader-kader Golkar di daerah. Itu yang disuarakan pada saat Munaslup. Jadi aspirasi dari kader Partai Golkar dan saudara-saudara kader Partai Golkar, begitu ya? Betul, bukan saudara-saudara. Lingkungan masyarakat yang berada di sekitar kader-kader Partai Golkar. Berarti masyarakat Indonesia, Iman, gitu. Oke. Yang kedua, kita harus mengakui bahwa prestasi Pak Harto selama 30 tahun kurang lebih memimpin negeri ini jauh lebih banyak keberhasilan dibanding kehilapan, kelemahan yang ditunjukkan oleh beliau. Itu tidak semua, saya yakin semua pemimpin kita tidak ada yang sempurna. Sama sekali pasti ada kelemahan, ada kehilapan, ada kekurangan. Itulah diperadakan pada situasi zamannya pada saat itu. Jadi yang saat ini zaman juga berubah, berbeda ketika zaman Pak Harto dulu. Mungkin prosesi kepemimpinan, situasi yang dihadapi ketika itu membuat cara, gaya, pola, kemudian pelaksanaan pemerintahan, roda pembangunan, itu harus ditempuh. Tetapi saya mau sampaikan ada bahwa pertimbangan lain, Bung Nurdin? Ada pertimbangan lain selain masukan dari kader Partai Golkar dan masyarakat di sekitar kader Partai Golkar? Hanya itu pertimbangannya? Tentu dengan prestasi yang dicapai oleh Pak Harto selama 30 tahun memimpin negeri ini. Ya, itu kan penilaian subjektif dari Partai Golkar. Artinya masyarakat punya... Bukan subjektif, itu penilaian objektif. Iya, punya pendapat lain. Orang yang menilai pendapat lain itu subjektif, itu asumsi. Itu objektif menurut Partai Golkar. Saya tanyakan ke Bung Masinton. Bung Masinton, menurut Partai Golkar, menurut Pak Bung Nurdin, itu penilaian objektif, bukan subjektif. Tapi tentu ada perbedaan. Anda salah satunya yang menilai bahwa ada perbedaan bahwa Pak Harto belum saatnya diberikan gelar pahlawan nasional. Iya, jadi tuntutan reformasi itu kan satu diantaranya adalah mendesak Soeharto mundur gitu ya. Nah, kenapa didesak mundur? Karena memang dalam praktek kekuasaan 32 tahun itu jauh dari nilai-nilai keadilan, nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Nah, kita hari ini bisa berkumpul di sini, bisa membicarakan banyak hal. Ini tentu buah dari perjuangan reformasi tadi. Adanya kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan juga kebebasan kita untuk memperjuangkan hak-hak kita. Nah, yang situasi hari ini kita tidak temukan ketika pada masa Orde Baru. Nah, situasi ketertutupan pada masa Orde Baru itulah yang kemudian melahirkan protes. Oke, tadi disampaikan oleh Bung Nurdin adalah ada masukan dari kader Partai Golkar dan juga masyarakat yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sisi prestasi Pak Harto yang lebih banyak dari kehilafannya, dan itu adalah pendapat objektif. Iya, jadi kalau masing-masing kader Golkar ya sah-sah saja mengusulkan masyarakat itu. juga mengatasnamakan masyarakat. Iya, ada klaim masyarakat, nanti kan tinggal dinikan saja persentase masyarakat itu berapa besar kan gitu. Tetapi sebagai sebuah usulan ya perlu. Nah, memang dalam aspek pemberian gelar ini yang juga kita harus berhati-hati. Menurut Anda belum pasnya di mana? Dalam konteks ketika reformasi itu ya, kemudian sidang umum MPR, lahirlah produk-produk TAP MPR untuk mengakomodir ya tuntutan-tuntutan reformasi, tuntutan-tuntutan perubahan itu. Satu di antara 12 TAP MPR tersebut tahun 98 itu, TAP MPR nomor 11 tahun 98 itu mengatur tentang penyelenggaraan negara atau pemerintahan
yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam pasal 4-nya itu, ya, praktek penyelenggaraan negara itu harus bersih dari KKN dan juga tidak pandang bulu terhadap siapapun gitu, termasuk terhadap mantan Presiden Soeharto, Disebutkan dalam pasal itu. keluarga dan kroninya, Disebutkan dalam pasal itu. dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Nah, kemudian dalam perjalanannya, ya, Pak Harto belum sempat diadili, ya, belum sempat diperiksa, dibuktikan kebenarannya, apakah beliau bersalah atau tidak. Tetapi dalam produk reformasi itu, ya, yang dikeluarkan melalui TAP MPR, jelas di situ. Jadi di mana kalau Anda katakan Pak Harto belum pas mendapatkan gelar pahlawan nasional, di mana belum pasnya? Iya, masih terganjel dengan TAP MPR tadi, ya. Terus kemudian Apa salahnya kan Pak Harto pemberian tidak ada gelar. status tersangka, tidak ada status terdakwa. Oh iya, dari beberapa ini kan kemudian muncul kayak Yayasan Super Semar, ya, itu bermasalah, yang kemarin diputuskan MA itu disuruh mengganti 3, Itu yayasannya, triliun. bukan Pak Hartonya. Ya, Pak Harto kan di dalamnya, ya. Terus kemudian juga ada banyak kasus-kasus penggusuran Kedung Ombo dan lain-lain yang itu belum menciptakan Artinya Anda rasa menilai keadilan itu. bahwa kontroversinya jauh lebih besar ketimbang nilai positif yang bisa diambil untuk dijadikan dasar pemberian gelar. Oh iya. Bung Nurdin, Anda sepakat? Tentu tidak sepakat, tapi itu pendapat Pak Masinton juga kita hargai. Jadi mana yang benar ini? Karena ada banyak kontroversi, ada banyak hal-hal yang... Bukan soal benar salah sekarang. Masing-masing pemimpin menghadapi tantangan yang berbeda pada zamannya. Bung Karno berbeda zamannya dengan Pak Harto. Diganti Pak Habibie berbeda zamannya Ibu Mega, Gus Dur, dan seterusnya, berbeda. Kita bicara nilai keadilan pada saat kapan? Kita bicara kebebasan berbicara pada saat kapan? Kalau pada saat itu kita beri kebebasan berbicara, berpendapat, tampak seperti sekarang sangat liberal dalam kondisi masyarakat yang masih pengangguran begitu banyak, kemiskinan begitu tinggi, tingkat kecerdasan, tingkat pendidikan yang masih rendah. Ke saat itu pasti negara ini pecah-pecah. Nggak mungkin. Jadi itu tantangan yang berbeda dihadapi. Ketika itu menghabiskan seorang Pak Harto memimpin negara ini untuk mempersatukan negeri ini, untuk mencegah proses pembangunan menuju kesejahteraan rakyat, itu tepat pada saat itu langkah yang benar. Coba kalau saat itu semua orang bebas berbicara, tidak ada lagi etika seperti saat ini antara pimpinan dan bawahan itu sudah saling mencerca, memaki di media. Kalau pada saat terjadi, Jadi Anda menyesalkan reformasi saat ini nih, Bung Nurdin? Kita perang saudara ketika itu reformasi. Jadi mau kembali lagi ke Orde Baru begitu? Oh tidak kembali ke Orde Baru. Reformasi sekarang. Tapi katanya sekarang nggak baik, nggak lebih baik dari dulu. Dengar dulu penjelasan. Iya, silakan. Jangan dipotong dulu. Silakan Bung Nurdin. Ya, bukan reformasi tidak benar. Reformasi pun sekarang ini kita harus luruskan. Reformasi sekarang sudah meninggalkan nilai-nilai jati diri Pancasila. Pancasila adalah merupakan pencetusnya adalah Bung Karno 1 Juni 1945. Nilai negara kita adalah kegotong royong kekeluargaan. Nilai-nilai kekeluargaan hari ini, etika berbangsa, bermasyarakat, bernegara sudah mulai luntur. Itu buat reformasi, ini kita harus luruskan. Jadi semua reformasi sekarang ini itu benar pada jalannya. Itu. Coba praktek demokrasi kita mempertontonkan sebuah proses demokrasi di DPR, di DPD yang kemarin antara sesama anggota saling berkelahi, lempar kursi, apa itu kan meskipun saya harus fair juga, Bung Nurdin, di zaman Pak Harto ada beberapa kasus yang juga belum terbongkar. Saya bacakan pembantaian massal pada 1965, penembakan misterius Petrus, sampai penembakan terhadap mahasiswa sebelum kejatuhan Mei 1998. Itu juga hal-hal yang patut dipertanyakan. Itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita ingkari. Tapi kenapa dilakukan itu? Itu harus menjadi pertanyaan. Apakah itu dalam kerangka menegakkan negara kesatuan? Apakah itu dalam rangka untuk menjaga persaudaraan, menjaga NKRI, menjaga kehormatan bangsa, menjaga kehormatan pemerintah? Kita harus lihat konteksnya. Artinya setiap zaman ada pro dan kontranya, ada kontroversinya. Pasti ada berbeda, ada tantangan yang berbeda. Permasalahannya apakah kemudian dari pemberian Dewan Gelar ini akan ada penolakan dari masyarakat? Saya bacakan Wakil Ketua Dewan Gelar Jimli Asyidiki, tanda jasa dan tanda kehormatan. Wakil Ketua Dewan Gelar. Kuburan mereka masih basah istilahnya. Polemik soal keduanya masih keras di masyarakat. Ini bicara soal Pak Harto dan Gus Dur. Nama yang diajukan harus disepakati sebagian besar warga negara. Begini, Pak Jimli juga itu bagian dari Orde Baru. Pak Jimli juga itu hidupnya di Orde Baru, jangan salah.
Jadi masih ada kontroversi yang mungkin saja nanti akan mengecuat di masyarakat, mungkin akan menghabiskan energi bangsa. Apakah akan diteruskan? Nanti kita akan lanjutkan, Bu Nurdin. Oke. Kita akan lanjutkan selepas jeda, kami akan segera kembali selepas jeda ini. Dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas.